aplikasi turunan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang aplikasi dari turunan. Kemarin kita sudah membahas bagaimana diferensial atau turunan kita selesaikan, gitu ya. Kita selesaikan turunan atau sebuah fungsi diturunkan baik dengan cara rantai, implisit atau biasa. Bahkan kita juga bisa membuat turunan tingkat tingginya. Nah, aplikasinya buat apa sih gunanya mengaplikasikan atau gunanya dari turunan itu sendiri? Kalau kita punya fungsi F dan kita turunkan pertama berarti ini gitu ya. Terus turunkan kedua jadi begini, turunkan ketiga jadi begini dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini penurunan-penurunan seperti ini sebenarnya ada manfaat dapat diaplikasikan pada suatu persoalan ya. Nah, yang kita tahu bahwa untuk turunan pertama kita bisa mendapatkan nilai gradien. Ya, di sini kita bisa dapatkan nilai gradien atau kemiringan gitu ya. Gradien atau kemiringan yang kita inginkan. Nah, dari suatu fungsi ini, yang ini juga sama, ini bisa. Dari sini nanti kita akan cari aplikasinya apa sih? Ya, salah satunya adalah kita dapatkan titik belok di sini. Untuk aplikasinya. Nah, untuk yang ini biasanya nanti masuk ke teorema-teorema untuk menyelesaikan suatu fungsi. Lagi yang lain. Nah, jadi ada beberapa aplikasi dari turunan. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus lihat dulu, karena ini adalah suatu fungsi, dan jika saya gambarkan fungsi itu, gitu kan, bisa fungsinya itu bisa berupa garis linier atau polinomial, gitu ya. Saya coba membuatkan garis atau menggambarkan fungsi itu lah ya, digambarkan. Nah, seperti ini. Kalau penggambaran dari fungsinya seperti ini, saya menggambarnya hanya sampai titik sini, A dan B. Gitu ya. A dan B. Nah, dari titik yang saya gambarkan ini, kira-kira dari fungsi ini, mana sih yang paling tinggi? Di mana yang paling tinggi? B. Di B. Di B. Maka kita tandai ini sebagai data yang paling tinggi. Yang paling rendah. Yang paling rendah, kalau saya yang paling rendah kira-kira di sebelah mana? Kiri, Bapak. Yang mana? Ini Kiri. contoh C, yang ini D, E, F. Yang paling rendah yang mana? D. Di D. D. Ini di D. Nah, dari data ini, dari data yang sudah disebutkan tadi, maka ini dalam rentang ya, dalam rentang A ke B, ini fungsi fx dari rentang A ke B, bukan koordinat, ini rentang. A sampai B, dari A sampai B, ternyata ada fungsi maksimumnya. Fungsi maksimum yaitu di X sama dengan B. Dan minimum di X sama dengan D. Gitu ya. Nah, nanti di dalam persoalan ini ada fungsi minimum, ada fungsi maksimum, dan ada juga yang disebut dengan
namanya titik-titik kritis. Titik-titik kritis itu apa sih? Titik-titik kritis itu adalah rentang, nilai rentang. Jadi titik kritis adalah nilai rentang, nilai X gitu ya, dalam rentang serta fungsi minimum atau maksimumnya. Tapi dalam X-nya, nilai X-nya. Ya. Jadi kalau di sini, kalau dari contoh ini, maka titik kritisnya, dari contoh gambar ini, titik kritisnya adalah, kalau rentang berarti apa? A sampai B, gitu ya. A sampai B. Nah, sekarang nilai maksimumnya ternyata sudah ada di B, ya sudah. Nilai minimumnya ada di D, maka titik kritisnya adalah A, D, dan B. Ini adalah disebut dengan titik kritis. Nanti dalam soal-soalnya ada suatu fungsi cari nilai maksimum, minimum, serta titik kritis. Jadi yang disebut dengan titik kritis itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh. Contoh pertamanya, jika saya punya fungsi, gitu ya. Fungsinya adalah min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Dengan rentang, di sini saya beri rentang 3 sampai minus 3 sampai 3. Ini rentang ya. Ini adalah rentang. Kalau saya memberi tahu akar, nah kalau gini, maaf. Kalau gini ini kan tutup apa namanya? Kurung kan? Ya. Kalau yang ini tanda kurung siku ini adalah rentang. Kalau yang ini koordinat. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ya, kalau begini cara menulisnya. Tapi kalau begini menuliskannya kurung siku itu adalah rentang. Nah, saya ingin tahu kira-kira nilai dari maksimum atau nilai ini berapa sih gitu ya. Kita masukkan nih nilainya. Nilai minus 3, berarti kita masukkan min 2 dikali min 3 pangkat 3 ditambah 3 kali min 3 pangkat 2. Maka kita peroleh berapa? Yuk, dihitung. Min 2. Halo? Min 27. Min 27 tambah 9. Jadi 54 tambah 27. Maka kita dapatkan 81. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika X-nya adalah 3 yang ini ya. Kan tadi min 3, ini sudah masuk sekarang yang 3-nya. Yang ada di dalam rentang. Maka kita masukkan 2 kali 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 pangkat 2. Maka kita masukkan berapa? Min 2, Min 54. 27 gitu ya. Ditambah 27 juga gitu ya. Betul? Ya. Jadi dapatlah 54 ditambah minus 54 tambah 27. Maka didapatlah minus 27. Ini nilai rentang. Tadi kita lihat bahwa di dalam soal ini ternyata nilai rentang saja belum cukup. Harus ada di sini kan. Nilai apa sih ini? Ini adalah kemiringan atau apa namanya tuh titik stasionernya. Titik stasionernya. Nah, kita cari titik stasionernya. Titik stasioner. Ini yang disebut dengan titik stasioner di sini. Ini adalah titik stasioner. Titik stasioner itu adalah turunan pertama dari fungsi itu sama dengan 0. Maka kita cari nih. Kan kita punya fungsi tadi. Nah, fungsinya min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Maka
Dari sini kita dapatkan turunannya. Berapa turunannya? Min 6x. Min 6x kuadrat Plus tambah 6x. Maka kita dapatkan di sini, ini ada X ya, variabel X-nya 6 dikeluarkan saja. Dikali X, betul? Di sini X, di sini 1. Ini sama tidak yang atas dan yang bawah ini? sama. Ini tuh apa namanya tuh, kita sederhanakan. Nah, dari fungsi ini, untuk mencari stasioner itu kan harus sama dengan 0. Maka 6x min x plus 1 harus sama dengan 0. Dari sini, kita punya dua perkalian kan. 6x dikali min x ditambah 1. Berarti 6x sama dengan 0. Maka x-nya berapa sih? Halo? 0. Dan satu lagi min x plus 1 sama dengan 0. Maka berapa x-nya? 1. 1. Maka kita dapatkan koordinat titik dari yang stasionernya itu adalah ini titik-titik stasionernya nih. Titik-titik stasioner. Titik-titik stasionernya itu 0 sama 1. 0 dengan 1. Maka kita masukkan, ini kan titik stasionernya. Kita masukkan titik stasionernya. Tadi titik stasionernya adalah 0, X sama dengan 0 dan 1, gitu ya. Maka kita masukkan untuk fx-nya 0, ini dari fungsinya itu adalah tadi itu min 3x kuadrat ditambah min 3x pangkat 3 gitu ya, 2x pangkat 2, betul ya? 2x pangkat 3. Ya gimana? 3x pangkat 2. Oh, 3x pangkat 2. 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 ditambah 3. Minus ya? Minus benar di sini? Iya, Bu. 3x pangkat 2. Maka kita masukkan nilainya 0. Min 2, 0 pangkat 3 ditambah 3, 0 pangkat 2. Maka hasilnya adalah? 0. Berapa? 0. 0. Sekarang yang satu lagi. Maka minus 2, 1 dipangkat 3, 3 pangkat 2. Berapa hasilnya? 1. Hasilnya adalah 1. Tadi yang min 3 itu berapa? Min 3 itu adalah 81. Ya, diingat-ingat. Min 3 itu 81, sedangkan 3 itu berapa? Minus 27. Min 27. Min 27. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Dari sini kita bisa lihat fungsi maksimum dan minimumnya. Untuk lihat fungsi maksimum dan fungsi minimum, lihat nilai F-nya, nilai Y-nya. Nilai F-nya ini kan, nilai yang maksimum tuh yang mana sih? 0, 1, 81, atau minus 21? Yang mana yang maksimumnya? Yang 81. Berarti F-nya yang 81. Sedangkan fungsi minimumnya yang minus 27. Ini fungsinya. Nah, untuk menghitung apa namanya tuh? Ini fungsinya kan? Nah, untuk menuliskannya, kalian yang menuliskannya di sininya Y ya. Fungsi dengan Y atau fx. Nah, di sini fx. Ini fx. Ini fx-nya juga. Jadi nanti kalian tuliskan titik kritis. Titik kritis adalah rentang. Berapa aja rentangnya? Dari minus 3, ya kan? Sampai 3, tapi ada nilai ininya ya. Ada nilai stasionernya. Di sini nilai stasionernya. 0, 1, dan 3. Ini nilai stasionernya. Jadi titik kritis itu adalah titik-titik dari apa namanya tuh? Fungsi rentang serta nilai stasioner. Di sini rentang dan stasioner ya. Di sini saya tuliskannya rentang dan stasioner saja. Jangan fungsi maksimum minimum atau ini stasioner ya, biar
stasioner. Titik stasionernya. Jadi ini adalah rentang dan ini adalah nilai stasioner. Nah, sekarang kalau dicari berapa sih fungsi maksimum, maka fungsi maksimum itu adalah di X sama dengan min 3 dengan Y atau fx-nya 81 dan fungsi minimum adalah X sama dengan 3 dengan fx-nya sama dengan minus 27. Jadi ketika mencari titik kritis, maka tuliskan rentang serta angka-angka stasioner atau titik-titik stasioner, dan ketika kita masukkan fungsi minimum maksimum, maka kita lihat nilai Y-nya atau fx-nya. Tapi yang ditulis tetap dengan X-nya ya. Nilai X-nya X minus 3 dengan ini. Nah, seperti ini. Harus ditulis seperti ini. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Nanti ini sebenarnya banyak latihan soalnya. Ada yang tanyakan dulu? Tidak ada? Kita lanjut. Itu titik stasioner. Nah, sekarang kita berbicara tentang fungsi. Yang ini, gambar yang ini, saya masih gunakan. Yang ini tuh dikatakan fungsinya naik nih, naik. Dari sini ke sini naik. Sampai batas ini, ternyata dia turun. Sampai batas sini, dia naik. Sampai batas sini, dia turun. Sampai batas sini, dia naik. Nah, karena dia berupa fungsi yang turun-naik, maka kita juga bisa mencari fungsi naik dan fungsi turunnya. Di sini, fungsi naik dan fungsi turun. Kalau saya punya, ini anggapnya dari titik ya. Kenapa? Kita lihat seperti ini. Kalau kita tanya, dari A ke C, di sini dari A ke C, kira-kira fungsinya naik atau turun? Naik. Naik. Karena ada rentang kan, A, C. Sedangkan kalau saya yang katakan, apakah fungsi A sampai D naik atau turun? Turun. A sampai D. Ada naik, ini kan ada naik. Dari A sampai D kan ada naik, ada turun, ya kan? Ini A sampai D, ini kan ada naik, ini naik dulu kan nih. Terus ada turun kan? Jadi kalau kalau tadi A sampai C naik, tapi kalau A sampai D ada naik, ada turun. Bagaimana dengan D sampai E? Naik. 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 Tapi kalau D sampai B apa? Naik, turun, naik. Nah, naik, turun, naik. Nah, artinya naik turun itu harus ada dalam rentang. Dan kita harus menentukan titiknya, titik dari mana ke mana. Jadi nggak bisa kalau ini fungsi naik, fungsi turun aja. Nah, kita harus lihat nih rentangnya. Ya, kita harus lihat rentangnya. Dia di rentang mana? Nah, karena tadi ada rentangnya, maka kita bisa lihat. Jika kita masukkan nilai, kan nanti ada rentang ya. Tadi titik A, B. Nah, ini kalau kita masukkan rentang, maka contoh, misal dalam rentang X1 dan X2. Ini rentangnya ya, ini rentang. Fungsi naik atau jika X1 lebih kecil dari X2, ini ya, dan ternyata ketika kita masukkan nilainya X1 juga lebih kecil dari fungsi X2, maka ini dikatakan fungsi naik. Jika X1 lebih besar daripada atau lebih sama aja ininya nilainya biar enak. Lebih kecil daripada X2, tapi hasilnya, nah di sini dari lihat hasilnya aja, lebih besar daripada X2,
maka ini dikatakan fungsi turun. Ini si rentang yang tadi ya. Ini rentangnya. Kalau nilainya seperti ini, maka ini kalau dalam bentuk rentang. Tapi kita kalau tidak diberi rentang, kan tadi kalau ada rentang kan kita bisa lihat ini ya. Ini kan rentang kan, dari A ke C naik, A, B naik dan turun gitu kan. Itu adalah rentang. Sekarang kalau tidak dalam rentang, Bu, bagaimana kalau tidak dalam rentang? Apakah kita bisa menentukan naik dan turunnya? Kita bisa menentukan naik dan turunnya walaupun tidak ada rentangnya. Dengan cara apa? Dengan cara, kan tadi di sini kita lihat, coba. Kita lihat di sini, batas naik itu adalah batas sampai ke titik stasioner. Turun juga batas sampai titik stasioner. Ini sampai batas titik stasioner. Ini batas titik stasioner. Artinya yang harus kita perhatikan adalah nilai stasionernya. Jadi ini harus kita lihat. Kalau ini adalah rentang, kalau tidak, maka kita lihat stasionernya, titik stasionernya. Kalau titik stasionernya itu kan untuk menentukan titik stasioner itu dengan cara turunan kan? Titik stasioner itu turunannya, turunan pertamanya. Jika turunan pertama itu lebih besar dari 0, maka fungsinya naik. Jika turunan pertamanya itu kurang dari 0, maka fungsinya turun. Jadi kalau yang ini dalam rentang, kalau ini tidak usah dalam rentang, tidak apa-apa, tapi kita lihat titik stasionernya. Makanya biasanya kalau kita mau mencari apakah dia fungsi naik atau turun, maka turunkan. Atau buat diferensialnya, turunannya, untuk mencari titik stasionernya. Ya. Contohnya, kita ambil contoh, kalau yang apa, fx gitu ya, sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 12x plus 7. Contohnya hanya ini saja, sudah. Tidak ada yang lain lagi, tidak ada kalimat rentang dari mana ke mana, dan saya ingin tahu apakah di mana fungsi naik dan fungsi turunnya. Jadi, di mana atau tentukan fungsi naik dan fungsi turunnya. Tentukan fungsi naik atau fungsi turun. Gitu ya di sana. Maka untuk menentukan ini kita turunkan. Kan saya punya fx, saya tulis lagi. Maka turunannya, berarti turunannya kan adalah berapa? 6x kuadrat. 6x kuadrat. Kurangi 6x. Kurang 6x min 12. Yang ini kita bisa bagi dengan 6 semua ya. Berarti x kuadrat min x min 2. Betul? Untuk mencari titik stasionernya, kan tadi untuk mencari titik stasionernya harus dibikin 0 kan? Maka berapa sih titik stasionernya? 6x kuadrat min x min 2. Berarti berapa? 6x min 2x plus 1. Betul? Betul. Nah, ini harus sama dengan 0. Maka dari sini saya punya nih titik stasionernya, ya kan? Titik stasionernya itu adalah di X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2. Ini adalah titik stasioner. Ya, ini titik stasioner. Nah, dari titik stasioner ini, jika, kan saya ingin tahu nih, nilai naiknya. Kalau lebih besar dari 0, maka dia fungsinya naik. Kalau lebih kecil dari 0, maka fungsinya turun. Maka dari sini
kita bisa dapatkan bahwa yang ini 6-nya adalah konstanta, jadi kita bisa keluarkan saja. X min 2, X plus 1 lebih besar dari 0, ini fungsi naik. Dan X min 2 serta X plus 1 lebih kecil dari 0, ini adalah fungsi turun. Nah, kalau sudah ada seperti ini, berarti kita buat atau kita gambarkan kan, kira-kira rentang kan, kalau fungsi naik sama turun itu rentang kan, titik rentang kan, rentangnya dari mana ke mana aja sih? Maka kita bisa gambarkan seperti yang di bab pertama itu. Grafik dari pertidaksamaan. Ini kan tadi minus 1 gitu ya, di sini 2. Ya, untuk nilai-nilai stasionernya. Kalau kita masukkan contoh, di sini saya masukkan nilai 0, saya masukkan nilai 0 ke sini, atau saya masukkan nilai 0 yang ke sini nih. Saya masukkan nilainya 0 ini. 0 dikurangi minus 2, dikali 0 ditambah minus 1, ditambah 1, apakah lebih besar dari 0? Tidak. Tidak. Berarti di sini tandanya harusnya apa berarti kalau gitu? Ke kiri. Negatif. Berarti artinya ke kiri ke sini kan ya? Betul? Untuk yang lebih besar ke sini kan? Karena di sini tidak kan? Nah, karena lebih besar ke sini, maka kita anggap atau kita tuliskan bahwa yang ini adalah, kan di sini harusnya negatif kan? Atau jadi di sini positif. Maka untuk yang naik itu rentangnya adalah min ta hingga sampai minus 1 dan 2 sampai ta hingga. Karena terus kan? Ini terus aja ke sana. Ini juga terus aja ke sana. Ini adalah min ta hingga, di sini adalah plus ta hingganya. Berarti kalau gitu turunnya dari mana ke mana? Maka fungsi turunnya adalah dari min 1 sampai ke 2. Ini rentang. Jadi hitungannya rentang seperti ini. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Tidak ada. Nah, sebenarnya ini harusnya banyaknya latihan soal. Nah, kita lihat. Kalau sudah masuk ke rentang seperti itu kan rentang ya. Nilai minimum, nilai maksimumnya, maka kita lihat ada yang disebut dengan kecekungan, tingkat kecekungannya. Tingkat kecekungan. Ada cekung atas, ada cekung bawah. Ini cekung atas dan cekung bawah. Cekung atas ataupun dan cekung bawah ini dilihatnya dari turunan keduanya, justru dari turunan keduanya. Ini juga sama turunan keduanya. Kalau cekung atas itu adalah turunan kedua yang lebih besar dari 0. Sedangkan cekung bawah itu turunan kedua yang lebih kecil dari 0. Ini turunannya ya. Cekung atas atau cekung bawah. Dari sini, contoh yang ini nih. Diingat-ingat soalnya ya, sudah ya? Ingat soalnya? Fx berapa? 2, berapa tadi? 2x pangkat 3. Ada yang ini enggak ada? Ada yang mencatat? Min 3. Min 3. X pangkat 2. Terus? Min 12x. Min 12x. Plus 7. Plus 7. Turunan pertamanya adalah? 6x pangkat 2. 6x min 12. Maka turunan keduanya adalah 12x kurangi 6. 12x dikurangi 6. Nah, nilai yang ini kalau ingin tahu apakah dia cekung ke bawah, cekung ke atas, maka
kita masukkan. Jadi, cekung atas itu jika lebih besar dari 0. Berarti min 12X, min 6 itu harus lebih besar dari 0. Bawah lebih kecil dari 0. Berarti X min 6 lebih kecil dari 0. Yang ini hasilnya berapa kalau gitu? Halo? Lebih besar dari setengah. X lebih besar dari setengah. Kalau yang ini? X kurang. X kurang dari setengah. Ini adalah nilainya. Jadi kalau dibuat dalam apa namanya tuh rentang, dibuat dalam rentangnya, maka kita masukkan rentangnya adalah jika X lebih besar dari setengah, maka cekung ke atas. Jika X lebih besar dari setengah, lebih kecil dari setengah, maka cekung ke bawah. Nah, untuk yang seperti ini kita bisa menggambarkannya. Kalau yang tadi pertama itu kita tahunya penggambarannya, ya kan yang ini ya. Nah, ini adalah penggambarannya. Dan untuk contoh soal selanjutnya, bukan penggambaran yang kita tahu, tapi